Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jangan lupa subscribe di channel Marsi. Pelaksanaan sholat Idul Adha 1441 Hijriah tahun 2020 ini di Desa Mataram berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Sejumlah tenaga medis dari klinik Balai Pengobatan Cabang Saritas Palembang diterjunkan untuk membantu kegiatan sholat Idul Adha. Para jemaah sebelum memasuki areal tanah lapang untuk melaksanakan sholat Idul Adha harus melewati petugas untuk diukur suhu badan dengan alat termometer infrared sejenis termogan atau termometer gun. Hal ini dilakukan sesuai protokol kesehatan mengantisipasi penyebaran virus corona. Selain itu juga para jemaah diwajibkan pakai masker dan cuci tangan pakai sabun serta tetap melakukan jaga jarak. Sholat Idul Adha di Desa Mataram dihadiri Ketua FKUB Kabupaten Musirawas Misbahul Arifin, juga seluruh elemen masyarakat Desa Mataram, Kecamatan Tugumulyo. Selain itu juga umat non-muslim Desa Mataram ikut andil dalam perayaan Idul Adha 1441 Hijriah, bertugas sebagai pengatur lalu lintas dan menyusun kendaraan jamaah di tempat parkir. Dalam sambutannya, Kepala Desa Mataram Kus Haryanto banyak mengucapkan terima kasih kepada semua pihak sehingga kegiatan sholat Idul Adha dapat dilaksanakan dengan baik. Beliau juga mengucapkan kepada para jemaah yang sudah berkorban agar selalu diberi rezeki yang banyak, juga amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun masih dalam situasi pandemi COVID-19, namun antusias masyarakat tahun ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Semoga ini akan menjadi motivasi yang lain agar tahun depan dapat berkurban lebih banyak lagi. Bersama-sama ingin melaksanakan yaitu sholat Idul Adha. Di hari yang barokah ini, saya atas nama pemerintah desa, keluarga, dan jajaran aparatur pemerintahan desa G1 Mataram mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Semoga semangat berkorban dan kepedulian kita antar sesama terus tumbuh dan istiqomah dalam mengarungi tatanan baru pandemi COVID-19. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kami atas nama keluarga besar FKUB Desa Mataram mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha kepada umat Islam yang ada di Desa Mataram dan seantero dunia. Mudah-mudahan di hari kurban tahun 2020 ini kita senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd.
الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala 'idal adha diyafatan wa minnah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa menyelenggarakan sholat Idul Adha dengan bahagia sesuai dengan namanya, yaitu Hari Raya Kurban. Maka pada 10 Zulhijjah sampai dengan 3 hari berikutnya yang disebut dengan Hari Tasyrik, marilah kita mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan menyembelih hewan kurban dan membagi-bagikannya sebagai amal sosial kepada yang membutuhkan. Selain itu, penyembelihan hewan kurban ini sebagai wujud rasa syukur kita atas segala nikmat yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita semua. Sebagaimana perintah Allah yang termuat dalam surat Al-Kautsar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya, sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak, maka laksanakan sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Berbahagialah bagi mereka yang mampu beribadah kurban, sebab ini adalah anugerah istimewa di mana kebaikan ini telah menjadi saksi di hari kiamat.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Kurban adalah peristiwa monumental yang selain memiliki nilai sejarah juga mengandung nilai ibadah dan hikmah. Seorang Rasul yang diperintah oleh Allah untuk menyembelih anak kesayangannya sebagai wujud ketaatan seorang hamba kepada Tuhannya. Dalam hal ini, selain memiliki nilai ibadah, kurban yang dilaksanakan setiap bulan Zulhijjah juga memiliki dimensi sosial, yaitu semua bergotong royong membantu prosesi penyembelihan hewan sekaligus mendistribusikannya. Selain itu, mereka yang mampu juga melaksanakan ibadah ini sebagai bentuk kepedulian juga terhadap sesama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Id rahimakumullah. Sebagai bagian dari ajaran agama, ada beberapa nilai pendidikan yang bisa dipetik dari peristiwa yang dijalani oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Di antaranya, yang pertama yaitu menjalani perilaku sabar. Nabiullah Ibrahim alaihissalam sudah berpuluh tahun menikah namun belum dikaruniai putra. Disinilah kesabaran beliau diuji. Bisa saja Allah memberikan putra kepadanya yang bergelar Khalilullah tersebut, namun Allah menunda memberikan putra kepadanya dan beliau menjalaninya dengan penuh kesabaran. Inilah di antara akhlak yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yaitu menjalani ketentuan Allah dengan penuh kesabaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Id rahimakumullah. Adapun nilai pendidikan yang kedua dalam peristiwa kurban ini adalah tawakal. Jadi setelah beliau menunggu kehadiran buah hati selama puluhan tahun, akhirnya dikaruniai Ismail alaihissalam melalui rahim Siti Hajar. Nabi Ibrahim alaihissalam sangat berbahagia dengan karunia ini. Namun Allah tiba-tiba memberikan ujian kepadanya, yaitu menyembelih putra yang beliau cintai. Dalam surat As-Saffat ayat 102, Allah mengabadikan peristiwa ini dengan ungkapan yang bijak, tuturan seorang ayah kepada anaknya. Nabiullah Ibrahim, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu." Ketika menyampaikan kabar ini, Nabiullah Ibrahim alaihissalam juga menunggu reaksi dari putranya, yaitu Ismail alaihissalam, dengan menanyakan pendapatnya. Maka pikirkanlah apa pendapatmu.